Shalom. Selamat pagi adik-adik remaja di rumah. Selamat berjumpa kembali dengan kami pada hari ini untuk melakukan ibadah online. Nah, adik-adik mengingat dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, jadi adik-adik harus tetap melakukan ibadah di rumah. Meskipun demikian, adik-adik harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kita untuk memimpin jalannya ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 60, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari adik-adik, kita serahkan ibadah pada pagi hari ini, dan adik-adik kita mengambil sikap sempurna, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kami anak-anak-Mu, sehingga di pagi yang indah ini dengan kuasa kasih Allah kami bisa beribadah dengan penyertaan Tuhan. Dan ibadah dari awal, pertengahan hingga selesainya kami serahkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, dan kita siapkan Kidung Ria 17. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan pada minggu ini kita akan membaca dari kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-40 sampai ke-42.
Namun terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini. Bila sebentar kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan benar akan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan mewartakan firman Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi pula dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-40 sampai ke-42. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar, mau membaca dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang terkasih, tahu yang namanya kendi? Kendi itu tempat air, kalau bingung, kalau belum pernah tahu, kendi itu tempat air yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Fungsinya untuk tempat air, semacam ceret atau teko kalau saat ini. Ada yang terkasih, pada masa kecil saya dulu, mainnya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang, anak kan sibuk main HP di rumah. Kalau Mas Galih dulu, waktu kecil, waktu remaja, sukanya itu jalan-jalan kemana-mana dengan teman-teman di kampungnya Mas Galih. Waktu itu sih kalau mau bersepeda, enggak ada yang punya sepeda. Jadi mainnya pasti jalan-jalan. Dan kalau jalan-jalan tersebut pastinya enggak bawa sangu, karena tidak disangoni kalau mau main. Jadi kalau di tengah perjalanan itu haus, kita minum di mana disediakan minum oleh orang-orang. Jadi begini, waktu zamannya Mas Galih, banyak orang yang menyediakan kendi yang ada isi airnya, itu disediakan di depan rumahnya untuk siapa saja yang lewat boleh minum dari situ. Dan kami sangat senang kalau bisa minum dari situ. Kalau sudah jalan jauh, kehausan, kita rebutan untuk minum dari kendi tersebut. Ya karena pertama, memang kita tidak sanggup. Dan kedua, memang pasti haus kalau jalan-jalan begitu. Ada yang terkasih, orang-orang tua kita zaman dahulu selalu kebanyakan menyediakan air untuk orang lewat, dan itu boleh diminum oleh siapapun. Dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan juga mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa hadir dalam bentuk, tanda kutip, siapapun atau apapun. Tuhan bisa hadir sebagai orang yang tidak kita kenal. Tuhan bisa hadir sebagai anggota dari keluarga kita. Dan pesan yang didapat dari sini, kita harus mampu mencontoh apa yang Tuhan sampaikan, bahwa kita harus berbuat baik pada semua orang. Dikatakan pada ayat di Alkitab, pada ayat yang 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kemudian ayat ke-41, barang siapa menyambut seorang sebagai nabi, ia akan menerima upah sebagai nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak kehilangan upahnya daripadanya. Ada yang terkasih, kelihatan sederhana menyediakan air di depan rumah kita, tetapi itu hal yang sangat baik. Karena apa? Banyak orang yang membutuhkan. Kalau sekarang ini kan tidak ada Mas, orang kan lebih baik beli aqua, betul. Tetapi kebaikan tidak hanya itu saja yang bisa kita lakukan. Contoh kecilnya,
kebaikan kecil yang boleh kita lakukan dan yang sekarang ini mulai luntur tidak dilakukan. Ketika adik-adik melihat seorang tua akan menyeberang dan di situ lalu lintas rame, apa yang kita lakukan? Apa yang bisa adik-adik lakukan? Apakah adik-adik hanya menolehnya saja dan melewatkannya begitu saja? Atau adik-adik turun dari sepeda adik-adik, kemudian membantu orang tua itu untuk menyeberang, dan dia pasti akan mengucapkan terima kasih untuk itu. Artinya, hal kecil yang bisa kita lakukan untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Adik-adik yang terkasih, mari bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini, bahwa berbuat baik tidak memerlukan hal yang besar-besar. Berbuat baik dimulai dari hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Semoga firman Tuhan hari ini bisa kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 376. Bersama itu kita akan mengumpulkan persembahan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dan Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Adik-adik yang terkasih, setelah kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bersama-sama akan berdoa untuk persembahan dan kita juga akan berdoa untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua kami, sehingga hari ini kami mampu untuk mempersembahkan apa yang kami punya, sedikit yang kami punya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan senantiasa memberkati kami sesuai dengan kerelaan hati kami dalam memberi. Bapa, kami juga mengucap syukur atas firman hari ini, dan kiranya firman ini boleh tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk persekutuan remaja kami, kiranya Tuhan senantiasa merindukan kami untuk senantiasa bersekutu, dan bila hari telah memungkinkan, biarlah kami boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan kami, biarlah para pelayan-pelayan kami, pamong-pamong kami tetap setia dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita undur dari persekutuan anak-anak, kita terlebih dahulu akan memuji Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mengakhiri ibadah pada minggu ini, mari kita bersama-sama menerima berkat, meminta berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra dan Roh Kudus kiranya menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin.